Di lain sisi, Baik Ha menyadari kecerobohannya. Ia menemui Dajung untuk memastikan jika Dajung dan Kwon Yul tidak mengadu apapun pada suaminya. Namun pertemuan mereka berakhir tidak baik. Bahkan Baik Ha semakin kesal kepadanya dan kembali berbuat usil ketika acara Basar Amal yang mengundang para istri konglomerat. Baik Ha sengaja meminta para istri konglomerat untuk tidak membeli boneka yang dijual oleh Dajung, sehingga Dajung tak mendapatkan sepeser pun uang untuk acara amal mendatang. Ia juga menghina Dajung dengan menyebut baik klub Lili maupun Perdana Menteri bukanlah tempat yang pantas untuknya. Tak sampai di situ saja, Baik Ha bersama teman-temannya bahkan sengaja melempar boneka buatan Dajung ke tanah yang sedang diguyur hujan. In-ho yang datang untuk menjemput Dajung melihat kejadian tersebut. Ia lalu mengajak Dajung makan dan menghiburnya. In-ho menyarankan pada Dajung untuk menyerah jika kehidupannya di samping Perdana Menteri terasa berat, mengingat pernikahan mereka bukanlah pernikahan sungguhan. Sembari tersenyum, Dajung berkata jika dirinya bahagia karena merasa nyaman berada di sana. Dajung juga meminta pada In-ho agar hubungan mereka kembali seperti sedia kala, sebagai teman yang memberikan rasa nyaman satu sama lain. In-ho pun menyetujui hal itu dan mereka sepakat akan kembali berhubungan baik seperti dulu lagi. Setelah mendapatkan informasi dari Dajung tentang keberadaan Baik Ha di kamar hotel, Haiju bertekad ingin membalas Baik Ha. Ia merasa kesal karena dianggap sebagai pengganggu suami orang, dan yang lebih parahnya lagi, ia diduga melakukan hubungan gelap. Baik Ha sengaja meminta Junki untuk menemuinya di sebuah restoran. Junki mulai merasa aneh ketika Haiju duduk mendekatinya dan berbicara dengan manis. Baik Ha tiba di sana dan langsung meledak amarah ketika melihat keduanya bersamaan. Haiju pun tersenyum puas karena berhasil membalas Baik Ha. Dajung melaporkan pada suaminya jika ia gagal menjual semua boneka hasil jahitan tangan. Ia merasa bersalah pada Kwon Yul karena sudah membantu menjahit semua boneka itu dengan tangannya sendiri. Bahkan hasil jahitan tangan Kwon Yul jauh lebih rapi dibanding jahitannya. Kwon Yul tetap menyemangati Dajung dengan menjanjikannya akan membelikan makanan enak jika Dajung berhasil menjualnya. Tanpa sepengetahuan Dajung, Kwon Yul memerintahkan supir untuk membeli semua boneka Dajung mengatasnamakan perwakilan dari balai kota. Rupanya, ia akan menyumbangkan semua boneka tersebut kepada panti asuhan. Dajung sangat senang dengan berita itu dan dengan antusias menceritakannya pada Kwon Yul ketika mereka bertemu di rumah. Dajung bahkan memuji pembelinya itu sebagai malaikat berhati hangat yang tak lain adalah suaminya sendiri. Sesuai janjinya, Kwon Yul mengajak Dajung pergi makan malam di sebuah restoran yang sudah dipesan sebelumnya. Untuk menghindari perhatian banyak orang, Dajung sengaja mendandani Kwon Yul dengan gaya yang berbeda yang membuatnya terlihat lebih muda. Di restoran di depan semua para pengunjung, Kwon Yul mengungkapkan penyesalannya karena sering membuat sang istri menangis, padahal ia sudah berjanji pada ayah mertua akan selalu menjaga putrinya. Kwon Yul juga mempersembahkan sebuah lagu khusus untuk sang istri yang membuat Dajung kian terharu. Dajung merasa bahagia karenanya, terlebih Kwon Yul berjanji akan mengabulkan 3 permintaannya. Dengan antusias, Dajung mulai menyebutkan permintaannya. Yang pertama, ia ingin dibebaskan dari tugas menulis jurnal, dan permintaan berikutnya adalah membiarkan Wuri bermain band. Dajung juga meminta Kwon Yul bertahan dengan gaya rambutnya saat ini karena ia menyukainya. Semua keinginan Dajung langsung disetujui oleh Kwon Yul. Sebagai balasannya, Kwon Yul hanya meminta satu hal pada Dajung, yakni pergi dari kediaman mereka. Dajung hanya bisa diam dan menangis mendengar ucapan Kwon Yul yang di luar dugaan.
Di lain sisi, Inho panik karena tak melihat kakaknya berada di kamar perawatan. Ia pun segera berkeliling rumah sakit untuk mencarinya. Rupanya Junki membawa kakak Inho pergi berjalan-jalan di halaman, sehingga membuat Inho cukup kesal. Setelah menyelidiki latar belakang Inho, Junki mengetahui perihal kakaknya yang dirawat di sana akibat sebuah kecelakaan. Junki ingin memastikan alasan pribadi Inho yang membuatnya membenci Kwon Yul. Awalnya Inho mengira Junki ke sana karena sudah mengetahui banyak hal, namun rupanya Junki tak mengetahui apapun selain kondisi kakaknya. Inho hanya berkata pada Junki jika Kwon Yul lah yang menyebabkan kakaknya mengalami hal seperti itu, tanpa memberitahu cerita lebih detail. Semasa Inho masih menjalani wajib militer, kakaknya bernama Soho menceritakan rencananya untuk membawa kabur kekasihnya ke Amerika setelah hubungan mereka diketahui oleh suami dari kekasihnya itu. Pria yang dimaksud oleh Soho tak lain adalah Kwon Yul. Inho tak mengetahui dengan jelas bagaimana peristiwa kecelakaan itu terjadi. Yang ia pahami adalah Kwon Yul sempat mengikuti mobil mereka sebelum kecelakaan terjadi. Dan berdasarkan laporan polisi, orang yang menghubungi panggilan darurat adalah Kwon Yul sendiri. Inho berkesimpulan bahwa Kwon Yul penyebab semua itu. Terlebih Soho pernah berkata ketakutannya ketika Kwon Yul menghubunginya untuk bertemu. Ketidakhadiran Dajung di rumah Kwon Yul sangat terasa bagi Kwon Yul dan anak-anaknya. Terlebih bibi pengurus rumah tangga juga sedang berlibur sehingga rumah menjadi kacau. Walaupun tak sepenuhnya berhasil dan merasa cukup kewalahan, Kwon Yul berusaha menggantikan Dajung untuk mengasuh anak-anaknya. Namun ketika mereka hendak menyenangkan lidah dengan menyantap mie ramen, Haiju datang merusak kesenangan mereka. Setelah mengetahui keadaan di rumah itu, Haiju berinisiatif memasak hidangan makan siang. Namun, anak-anak Kwon Yul tak bisa menerima kebaikan Haiju, hingga pupuslah harapan Haiju untuk menggantikan posisi Dajung. Ayah Dajung rupanya mencurigai menantunya memiliki wanita lain ketika melihat Dajung setiap hari datang untuk merawatnya di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, mereka melihat siaran berita tentang demonstran yang memenuhi halaman kantor Perdana Menteri. Para demonstran yang merupakan pekerja dari grup Myungsin berkumpul untuk menuntut Perdana Menteri dan menghentikan penyelidikan terhadap perusahaan mereka. Hal itu mereka lakukan karena tak ingin kehilangan pekerjaan. Khawatir dengan menantunya, ayah Dajung memerintahkan anaknya segera menyusul Kwon Yul ke kantor. Tak disangka, setibanya di sana, Dajung justru melihat Kwon Yul tersungkur akibat penusukan dari orang yang tak dikenal. Dajung tak bisa berhenti menangis melihat Kwon Yul bersimbah darah dan mulai kehilangan kesadarannya. Berharap Kwon Yul bisa mendengarkannya dan tersadar, sesekali Dajung berusaha memanggil namanya. Akhirnya ia hanya bisa pasrah menunggu hasil operasi. Selama menunggu, Dajung terlihat sangat khawatir dan gelisah karena ia takut kehilangan Kwon Yul. Terlebih ia belum sempat menyatakan perasaannya. Dajung meminta doa dari anak-anak untuk kesembuhan ayahnya, meskipun Manse belum bisa memahami kejadian itu. Wuri sebagai anak tertua meyakinkan Dajung bahwa ia akan menjaga adik-adiknya hingga Dajung tak perlu khawatir.